Hello friends, welcome to my teaching tools channel. Video kali ini masih membahas tentang research in English. Kita fokus pada penulisan proposal dan tesis in English ya. Ada beberapa kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh mahasiswa. Dan sekarang setelah dibahas harus diingat agar tidak dilakukan ya. Yang pertama, tidak paham judul. Judul merupakan representasi isi atau penelitian yang kalian lakukan. Dalam judul terdapat bentuk penelitian, gambaran data, subjek penelitian, dan tempat penelitian. Perlu diingat, judul adalah phrase, bukan kalimat ya. Kedua, tidak paham desain. Dalam melakukan penelitian, penting mengetahui cara melakukan penelitian. Apakah kalian penelitian secara cepat dengan subjek banyak, atau subjek sedikit tapi mendalam? Kira-kira kalian akan banyak deskripsi dengan kalimat, atau menyajikan angka dan tabel? Jadi, pahami cara bagaimana kalian akan meneliti. Bacalah buku research method yang sesuai. Ketiga, tidak paham data. Banyak mahasiswa ketika ditanya, "What will be your data?" Apa data Anda? Mereka akan bingung menjawab karena tidak paham apa data mereka. For example, in this title, Teaching Speaking by Using Story Cards. Maka data adalah yang ingin kalian kumpulkan, jelaskan, dan sajikan. Di sini datanya berarti student performance-nya atau student speaking score. In this title, can you guess the data? An analysis of students' errors in writing descriptive paragraph. Jika kalian jawab student writing or student descriptive paragraph, maka benar. Karena yang akan kalian cari tahu adalah tentang errors yang terdapat pada karangan siswa. Keempat, tidak paham fungsi teori. In scientific writing, penggunaan kutipan atau citation sangat penting karena istilahnya tanpa citation atau teori bagaikan rumah tanpa pondasi. Yang sering ditemukan adalah mahasiswa hanya mengarang indah tapi tidak diperkuat dengan citation atau teori yang berkaitan. Jadi, kalian harus dan wajib masukkan sumber dari para ahli untuk support tulisan kalian. Kelima, tidak ada pendekatan analisis dan tidak ada jenis penelitian analisis. For example, pada judul ini, An Analysis of Sentence Construction in a Robin Hood Story. Banyak mahasiswa akan bilang penelitiannya adalah penelitian analisis. Padahal, tidak ada metode atau pendekatan analisis. Kata analisis pada judul hanyalah variasi atau keragaman style dari judul. Sedangkan pendekatan atau metode bisa jadi kuantitatif atau kualitatif, yaitu bentuk statistikal atau numeral dan bentuk description atau non-numeral. Keenam, salah menggunakan tenses. Dalam penulisan proposal, seharusnya tenses yang digunakan adalah future tense karena proposal merupakan rancangan atau planning yang masih akan dilakukan dan belum dilakukan. Namun, jika menulis tesis, maka tenses yang digunakan adalah past tense karena sudah selesai dilakukan. Jadi, cek ya tensesmu sudah tepat atau belum. Ketujuh, adalah kebiasaan copy-paste atau plagiasi. Mostly, student suka sekali copy-paste alias menyalin 100% paragraf dari sumber tanpa mengedit sama sekali. Dan akhirnya menimbulkan coretan dosen di sana-sini. Jadi, belajarlah memparaphrase apa yang kalian baca. Idenya ditulis dalam bentuk kalimat baru dan masukkan sumber yang kalian kutip. Kedelapan, yaitu mengabaikan aturan penulisan kutipan pada reference page.
Ingat ya, mahasiswa, mostly di Indonesia ini, citation guideline mengacu pada APA style. Dan yang terbaru adalah APA 7 edition. Dan juga referensi harus diurutkan berdasarkan alfabet A sampai Z, bukan sembarangan. Jadi, itulah poin-poin yang sering diabaikan. Setelah paham, mari dihindari agar proposal atau tesisnya tidak buat dosen darah tinggi ya.